Okay. Hi guys, let us introduce ourselves first. My name is Nisrina Zaidah. My name is Ciara Ferolyuari. My name is Dr. Yudha Pratama. My name is Muhammad Ihsan Revaldi. All right, we will present about teacher characteristic in 4-point era by Group 7. There are table of content that we share to you, especially to you. Table of content, there are 4 aspects we will present. The first is teacher competencies in the era of Industrial Revolution 4.0. The second is effort to improve teacher competence. The third is the teacher 4.0 challenges and requirement. The last is the teacher 4.0 example scenarios. Next. Next is according to Kemendikbud 2019, the competences that teachers must have in the era of the Industrial Revolution 4.0. The first one is educational competence. Kompetensi pendidikan ini contohnya kayak menguasai pembelajaran berbasis internet. Jadi guru harus mampu menggunakan teknologi digital untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang internet dan bagaimana menggunakannya dengan aman dan bertanggung. Yang kedua, ada kompetensi komersialisasi teknologi. Ini contohnya kayak menumbuhkan juga kewirausahaan seperti mendorong siswa untuk berinovasi, kreatif, dan mandiri. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk inovasi, yang mana guru harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan produk dan layanan inovatif di bidang pendidikan. Yang ketiga ada kompetensi globalisasi, contohnya seperti memahami budaya lokal. Jadi guru harus memiliki pengalaman yang baik tentang budaya dan nilai-nilai dari berbagai negara. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa asing. Guru harus mampu berkomunikasi secara efektif dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Yang ketiga, seperti menyelesaikan masalah pendidikan global. Guru harus mampu menyelesaikan masalah pendidikan global seperti kesenjangan pendidikan, akses pendidikan yang terbatas, dan kualitas pendidikan yang tidak terbatas. Yang keempat, ada kompetensi strategi di masa depan. Guru harus mampu memprediksi tren masa depan seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tantangan global. Yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif. Guru harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif dan fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa yang beragam. Yang terakhir, ada kompetensi konselor. Contohnya seperti guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang psikologi remaja dan bagaimana menghadapi berbagai masalah yang dihadapi siswa. Yang kedua, memberikan dukungan emosional. Guru harus mampu memberikan dukungan emosional kepada siswa yang membutuhkan. Yang ketiga adalah mengembangkan program bimbingan dan konseling. Guru harus mampu mengembangkan program bimbingan dan konseling yang efektif untuk membantu siswa mencapai potensi tertinggi mereka. Next. So the next one is based on Indira et al. At 2020 efforts to improve teacher competence. The first one is a selective and standardized teacher recruitment system. This one is actually teachers also need to have a basic knowledge of technology, and they have to be ready to continue learning and adapting to new technologies. Jadi singkatnya, dalam pemilihan dalam sistem rekrutmen guru adalah mereka harus diseleksi terlebih dahulu dan perlu melakukan tes yang sudah distandarisasi oleh pemerintahan. Kemudian yang kedua ada a bottom-up pattern of improving teacher competence. This involves
teachers in planning through surveys, group discussions, and more. And then the next one, they need to understand the needs of the teachers, especially regional teachers, so they can consider competency development programs. And then they have to implement training programs, workshops, and seminars for teachers so that they can continue to learn and develop. Jadi dalam tahap yang kedua ini, guru perlu adanya penyamarataan untuk meningkatkan kompetensi guru agar pemerintah mampu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh guru di masa yang akan datang seperti program pelatihan, workshop, dan seminar. Untuk tahapan yang ketiga ada continuous improvement of the teaching profession through the continuous professional improvement program. Teachers should update their knowledge and skills related to new technology training, the latest learning methodologies, and current educational issues. Also, teachers also need to enhance their social competence and cultivate a positive and adaptable personality. In order to achieve certain teacher learning targets, it is necessary to access and evaluate the continuous professional improvement program. Dalam tahapan ini, guru juga perlu melakukan adanya program profesional berkelanjutan yang mana guru perlu melatih pengetahuan tentang teknologi yang terbaru, kemudian guru juga perlu melakukan penelitian dalam metodologi yang paling terbaru, dan guru juga dituntut untuk mengetahui isu-isu pendidikan yang terbaru juga melalui teknologi. Dan yang keempat, the fourth one is lesson study. Lesson study is a model of teacher professional development that focuses on collaborative learning. Well, this helps teachers improve and develop learning practices. When we can conclude that lesson study serves as a best practice development technique, and it can enabling teachers to identify and implement effective learning strategies, thereby improving the quality of instruction. Untuk tahapan yang keempat ini, guru perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilan terkait pelatihan teknologi yang terbaru. Kemudian lesson study ini juga berfokus pada pembelajaran yang kolaboratif, yang mana guru juga dapat melakukan evaluasi dan assessment terhadap guru satu sama lain agar tercapai peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Dan yang terakhir, kelima, the fifth one, there is electronic literacy. The technology that emerged in the Industrial Revolution 4.0 has led to the development of teachers' digital skills. It can enabling them to use information and communication technology effectively and responsibly. Teachers can also use technology to teach by making learning content more interesting and interactive. Furthermore, electronic literacy can provide students in remote areas with access to technology and digital learning resources. Dalam tahapan electronic literacy ini, guru perlu dituntut untuk mengembangkan keterampilan digital yang nantinya dapat digunakan untuk mencari teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan adanya tanggung jawab yang dihadapi oleh guru tersebut. Yang nantinya literasi elektronik ini mampu meraih penyediaan akses ke teknologi dan sumber belajar digital bagi siswa di daerah terpencil pun. Next one. Okay, so the next chapter is teacher 4.0 challenge and requirement. Topic 1 is human-based and digital challenge. Jadi tantangan berbasis manusia dan didaktik itu harus mencakup beberapa di antaranya peran baru guru, kedua meningkatkan kompetensi digital, yang ketiga penyesuaian metode pembelajaran, dan terakhir evaluasi pembelajaran efektif. Untuk yang poin kedua, organization challenge. Tantangan organisasi atau yang sering disebut kita tentang tantangan yang ditemui dalam organisasi. Yang pertama yaitu dukungan institution, yang kedua investasi teknologi, yang ketiga kebijakan dan regulasi. Yang ketiga is technological challenge. Tantangan teknologi seringkali kita temui dalam perkembangan teacher. Yang kita temui adalah
Pertama, aksesibilitas teknologi. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Yang ketiga, keberlangsungan infrastruktur. The next chapter is Teacher 4.0 example scenarios. Poin pertama, direct students response. Jadi, tanggapan langsung siswa itu beberapa diantaranya teknologi. Perangkat realitas bertambah atau biasa disebut kita AR yang digunakan oleh guru untuk mencetak kondisi siswa. Perangkat ini dapat mendeteksi gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan detak jantung siswa. Yang kedua, efek. Guru menerima umpan balik langsung tentang satu siswa melalui sistem otomatis yang mengukur fokus emosi dan kondisi fisik mereka. Yang ketiga, penerapan. Guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka secara langsung berdasarkan tingkat fokus siswa. Misalnya, jika siswa terlihat bosan, guru dapat mengubah metode menjadi lebih interaktif. Yang terakhir, guru dapat mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian lebih khusus, seperti yang tampak gelisah atau tidak fokus. Poin yang kedua yaitu teacher self-feedback. Umpan balik perlu dilakukan oleh seorang guru untuk bisa memberikan stimulasi untuk student sendiri. Dari umpan balik ini terdapat 3 faktor. Yang pertama, teknologi. Sistem umpan balik mandiri yang menganalisis rekaman video pembelajaran di kelas. Sistem ini dapat menilai kinerja guru berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, efek. Guru dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam mengajar dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir, penerapan. Guru dapat menggunakan umpan balik ini untuk merencanakan dan mengembangkan keterampilan mengajar mereka secara berkelanjutan. Poin yang terakhir, multilingual communication. Multilingual communication bisa disebut dengan komunikasi multibahasa yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Terdapat 3 faktor ya. Yang pertama, teknologi. Perangkat elektronik penerjemah yang digunakan secara real time di kelas. Perangkat ini dapat menerjemahkan upaya guru ke dalam berbagai bahasa. Yang kedua, efek. Guru dapat mengajar siswa dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa dalam satu kelas. Siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan lebih baik dan berpartisipasi aktif dalam diskusi siswa. Yang terakhir, penerapan. Skenario ini sangat berguna di sekolah-sekolah yang memiliki populasi siswa yang beragam secara bahasa. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung keberagaman. Okay, so next chapter is Conclusion. In the Industrial Revolution 4.0 era, teachers need various competencies to adapt to new demands and problems. Many efforts can be made to improve teacher abilities. By enhancing their skill and adapting to change, teachers can continue to act as effective facilitator and learning guides in this era digital. Itu kesimpulannya, di era di era revolusi industri 4.0, jadi guru tuh harus memiliki beberapa kompetensi untuk mengadaptasi itu kayak udah siap gitu loh sama permasalahan yang ada. Jadi itu guru harus sudah siap sebelumnya. Nah, banyak upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya. Nah, caranya gimana? Ya dengan by enhancing their skill, terus adapted to change. Jadi harus mengadaptasi perubahan-perubahan yang ada. Habis itu dengan itu teacher dapat melanjutkan mengajarnya dan yang sesuai dengan zaman. Jadi gitu ya. Next. Nah, possible research question. Jadi berdasarkan topik teacher karakteristik at 4.0 era, berdasarkan
topik teacher characterization PowerPoint era. Jadi riset question yang bisa diambil untuk penelitian selanjutnya yaitu what are the important characteristic of teacher needed for the fourth industrial revolution? The second is what action are necessary to foster the qualities of a teacher? The third is what is the attitude of teacher in facing the fourth industrial revolution? The fourth is what are the challenges for teacher in the fourth industrial revolution? Yeah. The fifth is what are the challenges for teacher in the fourth industrial revolution? The sixth is how can teachers develop their abilities to facilitate collaborative learning between children in the Industrial Revolution 4.0 era? The seventh is how the teacher use technology to increase student learning motivation in the era of Industrial Revolution 4.0. The eighth is how does the teacher educational background influence their ability to adapt to the Industrial Revolution 4.0 era? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama tuh dia menanyakan sifat-sifat apa atau keahlian apa yang harus dimiliki guru untuk bisa mengajar dengan efektif di era 4.0. Nah, yang kedua tuh berfokus pada hal-hal yang bisa dilakukan untuk membuat guru memiliki sifat yang diinginkan. Terus yang ketiga tuh menyelidiki perasaan dan pandangan guru tentang perubahan pendidikan di era industri revolusi. Terus yang keempat, menjabarkan kesulitan dan hambatan yang dihadapi guru dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, menanyakan cara-cara guru menggunakan teknologi agar siswa bisa belajar lebih mudah dan efektif. Yang keenam, berfokus pada cara guru meningkatkan kemampuannya untuk membuat siswa belajar secara bersama-sama. Yang ketujuh, berfokus pada solusi praktis yang dapat diterapkan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Yang kedelapan, menyelidiki faktor fundamental yang dapat mempengaruhi kemampuan guru untuk beradaptasi dengan era baru. Next. Thank you. That's for us. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. Suwon ya.